Bang Apes, ini kabarnya gimana? Cadangan minyak bumi di Kepulauan Simeulue. Wah, ini mungkin ada bocoran. Katanya gini nih, katanya ini bahkan mengungguli cadangan minyak bumi yang ada di Arab Saudi. Wah, ini orang Arab udah datang kemari paksa lepas sorban nih, katanya lebih hebat Aceh lagi nih ya. Iya. Katanya sampai 320 miliar barel. Ya. Nah, ini gimana nih Bang informasi? Jadi gini Bang Hen, ini yang saya bilang tadi, kita berharap dengan adanya forum profesional migas Aceh ini, dan saya yakin di luar sana masih banyak forum-forum teman-teman kita yang punya background migas, dan mereka juga punya tanggung jawab moral sama seperti kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya daerah-daerah yang diyakini memiliki potensi migas, salah satunya di Simeulue, Kepulauan Simeulue. Nah, sekedar informasi Bang Hen, di tahun 2009, informasi ini kan digadang-gadangkan atau dimulai digembar-gemborkan di tahun itu, saat itu di 2009. Betul. Nah, sebenarnya ada beberapa peneliti yang sedang melakukan riset di daerah tersebut. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Australia, ada rata-rata dari luar negeri yang melakukan studi di daerah tersebut. Sebenarnya ini kalau kita mau tarik ke belakang lagi, mungkin ini Bang Hen bisa coba lihat di Mr. Bacot sebelumnya kan bahas tentang geologi terbentuknya, nah lempengan erosia, dan itu kan sebenarnya kembali lagi kepada orang yang ingin meneliti lempengan tadi. Nah, diyakini ada satu yang terbentuk diharapkan, atau ada yang melakukan penelitian, ternyata di situ ada sesuatu yang menarik bagi mereka. Nah, ini Bang Hen, teman-teman dari, balik lagi nih, impiannya teman-teman geologis nih, mereka menemukan ada satu singkapan yang mereka meyakini di situ bersemayam itu yang namanya hidrokarbon. Rekahan, kalau nggak salah bahasa mereka rekahan itu. Jadi kalau mungkin kita coba analisa nih seperti spon untuk orang cuci motor atau cuci mobil, ada sponnya itu ditemukan atau diyakini berada di daerah Kepulauan Simeulue itu, di perairannya ya tentunya. Nah, kedalamannya nih Bang Hen, itu mencapai kurang lebih, kalau dari permukaan laut, itu sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 km. 1,2 sampai 1,5 kilometer Bang? Kilometer. Nah, dan posisinya itu, kalau dari dasar laut atau dari seabed, atau dari ini ya, itu kurang lebih sekitar 3,5 km lagi. Jadi total hampir sekitar 5 km. Nah, untuk pembuktian, saya sampaikan tadi sama Bang Hen, belum ada teknologi lain selain pemboran. Nah, sekedar informasi Bang Hen, tahun 2009 itu ada perusahaan yang berminat. Namanya Total EP Indonesia. Total EP ya. Nah, perusahaan asal Perancis yang dulu mungkin kita tahu dia melakukan kegiatan eksplorasi eksploitasi yang cukup besar itu di daerah Blok Mahakam di Kalimantan. Nah, mereka juga sama, mereka berpikir bahwasanya mereka bisa menemukan atau menggantikan posisinya Mahakam. Jadi ada Nader Mahakam lah, itu bersemayam tuh di pantai barat selatannya Aceh. Mereka melakukan studi. Nah, setelah mereka melakukan studi, ternyata spon itu ada. Mereka yakini ada. Dengan ada istilahnya prediksi 10, prediksi 50, ada prediksi 590. Nah, kalau kita singkat tuh P50 atau P50 ini sudah menjadikan suatu lapangan yang layak untuk ditingkatkan menjadi prospek. Kalau ini bahasa geologisnya nih. Karena tadi kedalamannya sampai 5 km nih, Bang Hen, artinya mereka harus pakai rig offshore. 5 km. Ada apa nih dengan angka 5 km? Nah, 5 km itu kan berarti saat kedalaman lautnya 1,5, mereka harus ngebor 3,5 km ke bawah. Nah, totalnya itu mereka harus investasi kurang lebih hampir 150 juta US dollar. Sama seperti si Repsol tadi, yang ada di Andaman 3. Nah, itu bukan angka kecil, Bang Hen. Kalau tadi si Repsol bicara di angka 3,7 sampai dengan 4 TCF. Itu wow, itu benar-benar wow. Betul. Dan tolong dicatat, ini yang tadi Bang Hen sempat sampaikan bahwasan minyak, justru itu keliru, Bang Hen. Saat ini keliru maksudnya gimana, Bang? Yang sesuai dengan prediksinya mereka, ini justru gas. Bukan minyak? Bukan minyak, Bang Hen. Jadi angka 320 miliar barel ini dari mana keluarnya nih? Nah, ini yang saya bilang tadi Bang Hen, inilah tugas kita nih sebagai
orang-orang yang punya atau yang berkecimpung di dunia migas memberikan edukasi kepada teman-teman bahwasannya saat ini yang ada di Simelu itu diprediksikan ya, balik lagi ujung-ujungnya masih batasannya masih prediksi, belum tentu benar. Ya kita berdoa benar minyak, tapi sampai saat ini dengan teknologi yang ada, mereka cuma bisa meyakini itu adalah gas. Fasanya gas, fasa hidrokarbon tadi. Nah, dan sekedar informasi lagi nih Bang Hen, cadangan atau bukan baru batas potensi itu potensinya di angka 270-an billion cubic feet. Tadi 3,7 triliun cubic feet. Yang sedang digarap sama Repsol. Sama Repsol. Nah, ini cuma 370 billion cubic feet. 370 billion cubic feet. Informasi nih Bang Hen. Yang di darat yang saat ini dikembangkan atau diproduksi oleh Medco yang berada di Aceh Timur, di darat ya nih, itu di angka 430-an billion cubic feet. 430-an. Nah, bayangin Bang Hen, itu saja investasinya segitu besar. Iya. Artinya, kalau saya mau ilustrasikan lagi nih Bang Hen, kalau orang nanya di daerah suatu tempat, ada ikannya? Ada. Dapat ikannya? Dapat. Tapi mancingnya pakai kapal pesiar nih Bang Hen. Oke. Jadi udah nggak berimbang lagi biaya investasi dengan hasil yang akan diproduksikan nih Bang Hen. Artinya nggak efisien. Nggak efisien. Gitu. Makanya di tahun 2018 kemarin, Repsol, si Total EP Indonesia mengembalikan blok ini kepada negara. Kepada negara. Ya. Dan pemerintah Kabupaten Simelu juga sudah diberikan informasi ini, dan kalau dibilang kita berhenti untuk mencari, tidak. Dan ini yang kita dorong nih teman-teman dari BPMA agar terus mencoba mencari investor-investor lain untuk bisa mengembangkan. Mana tahu benar Bang Hen, seperti yang tadi itu. 320. Nanti kan rame orang Arab main-main ke Simelu Bang Hen. Luar biasa.